Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Metopen Kuantitatif untuk Konseling. Pada hari ini materinya melanjutkan sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang variabel penelitian. Nah, selanjutnya hari ini masalah penelitian. Oke, masalah penelitian ini sangat penting sekali dan masalahnya itu bermacam-macam, berwarna-warni seperti ini. Ada warna merah, kuning, hijau, pink, dan sebagainya. Dan tingkat masalahnya itu juga ada yang sangat kompleks, ada yang biasa. Masalahnya itu ada yang bisa dikomparasikan, ada yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dan juga masalah itu ada yang simple seperti deskriptif, hanya menjelaskan, menggambarkan, dan sebagainya. Oke, lanjut kita mulai yang pertama, yaitu pengertian masalah. Jadi penelitian, kalau kita mau meneliti itu harus berangkat dari masalah. Kita harus menemukan masalahnya dulu. Kadang ditanya, kamu sudah dapat judul skripsi belum? Belum, saya bingung. Berarti sebenarnya dia tuh belum menemukan masalah. Kenapa belum menemukan masalah? Padahal masalah itu banyak sekali. Jangan-jangan dia yang bermasalah. Kemudian untuk langkah pertama dalam metode ilmiah itu adalah kita harus mengakui adanya kesulitan, adanya hambatan atau masalah yang membuat kita bingung sehingga kita harus memecahkan masalah itu. Nah, masalah yang kita temukan atau kesulitan atau hambatan yang kita temukan itu kan kita harus menemukan solusi, menemukan jawaban. Nah, jawaban dan solusi itu akan kita temukan melalui sebuah penelitian gitu. Kemudian meneliti itu adalah usaha mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi tadi ya. Jadi jawaban dan solusi itu diperolehnya dari meneliti. Kemudian pertanyaan masalah akan menentukan metode penelitian, cara pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi misalnya kalau masalahnya itu kita mau membandingkan suatu masalah A dengan B atau objeknya itu dua gitu ya, A sama B, berarti kan nanti teknik pengumpulan datanya juga akan mengarah ke situ. Jenis datanya berarti jenis data yang bisa dibandingkan. Kalau yang di sini berarti kita kan ngomonginnya kuantitatif ya. Kemudian teknik analisis datanya berarti komparatif, studi komparatif, karena kita ingin membandingkan. Kemudian untuk masalah yang dalam penelitian itu berhubungan dengan gap atau kesenjangan yang harus diisi. Kan ada kesenjangan, ada masalah. Nah, masalah itu harus diisi atau minimal dipersempit lah. Nah, untuk mengisi dan mempersempit masalah kesenjangan itu adalah dengan menemukan solusinya gitu. Gapnya itu harus kita isi dengan solusi. Nah, kadang seseorang yang membuat latar belakang yang sangat bertele-tele itu biasanya tidak akan ketemu dengan gapnya belum muncul nih di latar belakang masalah. Nah, gap ini harus nanti ketika teman-teman membuat latar belakang masalah, gap ini harus dimunculkan pada latar belakang masalah gitu ya. Kan kalau skripsi itu latar belakang masalah baru rumusan masalah. Jadi gapnya, kesenjangan atau itu harus diceritakan dalam latar belakang masalah, baru kemudian dibikin rumusan masalah gitu. Nah, kesenjangan sendiri itu bisa berupa antara harapan dengan kenyataan. Jadi misalnya harapan kita dengan kuliah online itu prestasi mahasiswa semakin baik karena dia berada di dekat orang tua, diawasin sama orang tua gitu ya. Mungkin motivasinya juga lebih bagus daripada di kos karena nggak ada yang ngawasin gitu. Mau masuk kelas juga, mau masuk kelas mau bolos juga nggak ada yang merhatiin gitu. Tapi kenyataannya loh ternyata prestasi dan IPK-nya pada turun gitu. Jadi harapan dengan kenyataan kan beda. Nah, ini berarti ada masalah. Di situ ada masalah. Kemudian juga bisa juga masalah itu adalah antara kebutuhan dengan yang tersedia itu berbeda. Kalau saat kuliah online kita butuh nih wifi yang kenceng atau kuota yang banyak gitu ya, sinyal yang bagus, tapi tersedianya tidak seperti yang kita butuhkan. Berarti kan sebenarnya di situ ada masalah. Apa masalahnya gitu. Kemudian masalah itu juga bisa muncul antara yang seharusnya dengan yang ada. Jadi seharusnya
Seharusnya nih, kalau kuliah itu maksimal untuk S1 itu maksimal 4 tahun atau 8 semester. Tapi yang ada kenyataannya yang ada itu kebanyakan kok lebih dari 8 semester gitu. Berarti sebenarnya ada masalah apa? Atau birokrasinya yang bertele-tele, atau mahasiswanya kurang termotivasi, atau banyak yang ngulang, atau gimana gitu. Berarti di situ juga ada masalah. Nah, masalah itu dibentuk dalam pertanyaan yang jawabannya akan dicari dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian dari mana sih sumber masalah? Kita ini harus mencari masalah ya. Jadi tapi bukan berarti masalah di sini masalah kehidupan pribadi, tapi masalah yang akan kita angkat dalam penelitian. Sumber masalah yang pertama adalah observasi. Jadi misalnya teman-teman nanti ada KKL atau ada magang, biasanya kan observasi atau mengamati lokasi di mana kita KKL, lokasi di mana kita KKN, atau lokasi di mana kita magang. Nah, kadang kita akan menemukan masalah-masalah di lokasi tersebut, itu melalui observasi, pengamatan. Itu juga bisa diangkat dalam sebuah penelitian atau skripsi. Kemudian dari teori. Jadi misalnya teorinya tuh harusnya mengatakan A gitu. Terus tapi kita di lapangan melihat, loh kok B ya? Padahal teorinya A loh. Gitu. Berarti itu ada kesenjangan, ada gap. Nah, itu juga perlu penelitian. Kemudian dari kepustakaan. Atau kepustakaan ini misalnya hasil penelitian, hasil seminar, hasil diskusi, dan forum ilmiah lainnya. Jadi untuk menemukan masalah, kita kadang perlu untuk ke perpustakaan, buka skripsi-skripsi yang sebelumnya, buka tesis, buka disertasi, buka hasil seminar, buka laporan, dan sebagainya. Dari situ kita biasanya akan mendapatkan inspirasi untuk memenuhkan sebuah masalah penelitian. Kemudian adalah masalah sosial. Masalah sosial itu misalnya adalah kenakalan pada remaja gitu ya, kalau mungkin lebih mengarah ke pendidikan dan psikologi, itu masalah-masalah yang muncul pada kehidupan remaja itu juga bisa diangkat dalam sebuah penelitian. Itu contohnya. Masalah sosial lainnya adalah kalau dihubungkan dengan COVID-19 mungkin munculnya banyak kemiskinan, kemudian hilang pendapatan, kemudian juga kesenjangan gitu antara mereka yang berkecukupan dengan yang kurang dan sebagainya. Kemudian adalah situasi praktis ini, misalnya begini, pemegang kebijakan kadang dihadapkan dengan masalah-masalah yang harus segera diselesaikan. Misalnya adalah sekarang saat kondisi COVID-19 itu kan muncul vaksin gitu ya. Vaksin itu belum diuji apakah vaksin itu nanti halal atau haram, atau mungkin subhat gitu, nggak tahu itu halal atau haram. Nah, ini pemegang kebijakan terutama yang adalah MUI dalam hal ini, dia harus segera melakukan uji ketika vaksinnya itu sudah ditemukan, itu untuk menentukan kehalalan dari vaksin ini. Atau misalnya sebuah kampus dihadapkan dengan situasi pandemi gitu, atau prodi aja lah ya, prodi ini ada pandemi. Sebelumnya kalau KKL itu kita keluar kota gitu mengunjungi beberapa instansi, tapi ketika situasinya mendesak untuk dilakukan KKL cukup di dalam kota atau secara daring, itu berhubungan dengan situasi praktis. Jadi misalnya kebijakan prodi untuk melakukan KKL secara daring itu terhadap kepuasan mahasiswa seperti apa. Nah, ini masalahnya bisa diangkat dalam penelitian. Kemudian pengalaman pribadi juga mungkin masing-masing individu itu mempunyai pengalaman berbeda-beda gitu ya. Misalnya dari latar belakang orang tua atau latar belakang keluarga. Nah, kita sebagai pribadi-pribadi yang memiliki orang tua yang berbeda, mungkin pola asuhnya juga berbeda. Nah, apakah pola asuh itu juga akan berpengaruh terhadap motivasi belajar atau mungkin prestasi belajar pada masing-masing mahasiswa. Nah, ini masalah-masalah seperti ini juga bisa diangkat dalam sebuah penelitian. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang baik itu yang harus visible, artinya itu bisa diukur dengan data yang terjangkau gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya kalau kita akan meneliti dalam jumlah besar gitu ya, se-Indonesia, itu sebenarnya bisa diteliti, tapi kan kurang visible, karena sebagai mahasiswa kita diberi waktu sekian gitu, misalnya 1 semester untuk menyelesaikan skripsi. Jadi carilah masalah-masalah yang visible, yang bisa diteliti dengan data yang cukup,
waktu dan tenaga dan juga biaya yang sesuai dengan budget dan kemampuan masing-masing. Kemudian masalahnya juga harus jelas, nggak boleh ambigu. Kemudian harus signifikan, itu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan juga memberikan kontribusi secara umum kepada masyarakat. Nah, kemudian harus bersifat etis. Etis itu tidak menimbulkan sara dan tidak, kalau dalam kuantitatif disarankan tidak meneliti tentang keyakinan dalam beragama, karena itu lebih ke kualitatif. Soal keyakinan itu kan tidak kurang bisa diukur dengan skor gitu ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk-bentuk rumusan masalah itu ada yang pertama deskriptif, gambaran. Kemudian ada komparatif, itu perbandingan. Kemudian ada asosiatif, itu hubungan atau pengaruh. Kemudian menggabungkan antara komparatif dan asosiatif. Dan yang terakhir adalah struktur hubungan. Struktur hubungan itu salah satunya yang kemarin kita bahas tentang variabel. Di situ ada variabel moderator atau mediasi. Nah, atau intervening juga ada ya. Nah, itu masuknya nanti rumusan masalahnya adalah struktur hubungan. Oke, langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama adalah untuk deskriptif. Rumusan masalah untuk deskriptif yang pertama adalah seberapa tinggi tingkat kepuasan mahasiswa. Nah, ini kan yang saya merahkan seberapa tinggi. Nah, ini perlu adanya penjelasan deskripsi atau gambaran. Ini contoh rumusan deskriptif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perbedaan prestasi belajar antara siswa yang sekolah formal dengan siswa homeschooling. Jadi perbedaan, nah di sini jelas sekali perbedaan berarti komparatif. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengaruh kebijakan sekolah online dengan tingkat stres pada ibu di rumah. Nah, ini kan banyak berita ya, ketika anak itu sekolah online itu ternyata ibunya nggak sabar itu nemenin belajar, atau bahkan ada yang dibunuh, ada yang dianiaya begitu. Jadi ini ada muncul masalah sosial. Nah, ini bisa diangkat dalam penelitian. Nah, ini kan di sini saya merahkan pengaruh. Pengaruh itu masuknya ke asosiatif. Nah, yang keempat itu di sini adakah perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin karyawan pada universitas negeri dan swasta. Yang saya merahkan perbedaan pengaruh. Perbedaan pengaruh berarti di sini jenis rumusan masalahnya yaitu komparatif asosiatif gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengaruh iklim belajar terhadap motivasi belajar dan dampaknya selanjutnya terhadap prestasi belajar. Di sini berarti ada motivasi belajar, di sini variabel intervening gitu. Jadi ini masuknya ke rumusan masalah jenisnya struktur hubungan. Jadi iklim belajar di rumah itu iklimnya seperti apa, itu akan mempengaruhi motivasi belajar. Selanjutnya dari motivasi belajar itu akan berpengaruh terhadap prestasi belajar gitu. Oke, kemudian masalah dan judul penelitian. Jadi seperti biasa ya, kalau kita mau melakukan penelitian atau menulis skripsi itu akan ditanya judulnya apa, udah ketemu judulnya belum. Tapi yang paling penting adalah bukan pertanyaan judulnya udah ketemu atau belum, tapi kamu udah nemuin masalah belum. Nemuin masalah. Kalau kamu udah ketemu masalah, kamu udah punya masalah, nanti untuk judulnya gampang. Jadi dari masalah itu bisa dibentuk sebuah kalimat yang itu menjadi judul penelitian. Jadi meskipun judul itu berada di urutan pertama dalam skripsi, dalam penelitian, namun judul itu ditentukan sebaiknya setelah masalah dirumuskan. Masalahnya sudah ketemu, nanti judulnya gampang gitu. Oke, kemudian judul itu memiliki beberapa unsur ya. Jadi variabel, kalau kuantitatif jelas ada variabelnya dalam judul. Kemudian jenis masalahnya apa sih, variabel apa, ditemukan apa, di pengaruh atau hubungan dengan apa. Kemudian respondennya siapa, kan terbatas. Kemudian tempatnya di mana, penelitiannya di Solo atau di mana. Kemudian waktunya kapan, 2020 atau 2015 sampai 2020 begitu, agar judul itu jelas, tidak ambigu. Oke, selanjutnya baik itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, nanti filenya akan dibagikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.